Jadi saya mengingatkan sekali lagi, masing-masing kiper punya cara masing-masing dalam menangani ikannya, tapi didukung dengan logika yang masuk akal. Halo Samku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Randy Sikunamon di Selikur Beta Farm. Nah, oke baik Samku, kali ini saya nggak sendirian. Saya sama ini nih, lovebird saya, si Ceremen. Nah, ini dia penyebab saya lama nggak upload video ya Samku ya. Jadi sekarang ini si Kunamon nih lagi main jinak-jinakan lovebird nih. Weh, terbang Samku. Nah ini, Ceremen, awas. Iwak galak sini. Oke Samku, bentar, biar ikut mamanya dia. Mama. Nah, sudah. Oke. Nah, sampai. Jadi sesuai judul video kali ini saya akan membahas tentang si Boris. Nah, ini dia, Boris. Jadi kan Samku di video sebelumnya banyak yang komen nih, banyak yang tanya. Terus gimana keadaannya sekarang Sam? Terus gimana? Ikan lu mati bang? Ada yang underestimate lah. Jadi metode penyembuhan saya yang dengan cara ala-ala si Kunamon itu terbukti ampuh lah. Jancuk lucu. Bukan sombongnya. Alhamdulillah dengan metode yang udah saya share itu Boris udah sembuh. Jadi ini dia si Boris mentalnya. Jadi kita cuma kurang balikin mentalnya ini. Semisal Samku kurang yakin jika ini si Boris, jika ada Samku yang meyakini jika si Boris mati, oke, saya buktikan. Kita lihat dari dekat ya. Jadi si Boris sini Samku. Oke. Nah, ini dia si Boris Samku. Alhamdulillah udah sembuh ya Samku ya. Nah, nih. Jika ada Samsung yang bertanya, beneran Boris itu bang? Si Boris tak akan tertukar, karena si Boris itu adalah ikan auranti yang cacat lahir. Dia bermata satu Samku. Jadi saya rasa kalau di Malang sini cuma si Boris ya yang auranti bermata satu kayak gini ya. Nah, jadi yang bikin si Boris ini nggak mungkin tertukar dan nggak mungkin ditukar itu ya karena si Boris ini adalah auranti bermata satu. Nah, jadi dia itu cacat lahir Samku, matanya cuma satu. Kalau teman-teman di sini nyebutnya ini auranti bajak laut. Nah, jadi dia itu kayak bajak laut ya Samku ya, matanya cuma satu ya. Nah, itu bisa dilihat ya, udah balik semua. Itu sirip dayungnya yang dulu kecil banget. Nah, itu masih sirip dayungnya udah hampir balik lah seperti semula. Jadi karena basicnya Boris ini cana auranti yang gondrong ya Samga, gondrong menawan gitu ya. Jadi di kondisi yang seperti ini itu dia masih balik sekitar ya 90%-an lah. Belum balik sempurna ya. Padahal ini udah 2 bulan lebih. Nah, di video sebelumnya kan udah saya bilang untuk penyembuhannya, untuk penumbuhannya juga sekitar 2 bulan. Nah, karena apa? Saya bisa menebak atau ngeklaim cara durasi waktu yang seperti itu, sekitar nembak waktunya 2 bulan itu karena saya sebelumnya juga pernah mengobati cana YS saya.
Nah itu si Jenudin, waktunya kurang lebih ya 2 bulan 3 bulan itulah untuk tumbuh kembali seperti semula. Jadi di Auranti ini juga sama si Boris. Nah warnanya udah jos. Ini walaupun udah kelihatan agak gondrong ya samku ya, tapi ini masih 90% dari kondisinya semula. Ini si Boris. Untuk mentalnya juga belum terlalu balik lah. Untuk mentalnya ini habis makan ya, jadi dia mager samku. Tuh perutnya ini tergemuk ini. Nah, oh iya, kalau dropnya udah enggak, jadi dia udah enggak drop ya sampai, jadi nggak takut. Walaupun digebrak-gebrak itu nggak takut. Nah itu matanya cuma satu, membuktikan bahwa ini adalah the real Boris samku. Jadi beginilah kondisinya sekarang. Untuk fisiknya udah balik 90% maksud saya samku, belum 100% ya. Jadi untuk fisiknya udah balik, tinggal kita push cacing terus. Jadi di video sebelumnya kan udah saya jelasin untuk treatment kedepannya kita push pakai cacing tanah, cacing merah. Nah itu yang saya lakukan agar 2 bulan udah balik. Nah seperti itu samku. Jadi ini udah 2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih 1 minggu. Jadi saya targetkan yang 100% itu balik sekitar 3 bulan lah. Nah itu belum sama mentalnya loh samku ya. Nah di sini berarti kita dapat pelajaran samku. Jangan sampai teledor. Karena keteledoran kita yang habis ngajak main, habis ngajak habis ngasih makan maksud saya, terus lupa menutupnya kembali. Nah inilah resikonya. Jadi ya 2 bulan 3 bulan penuh perjuangan lah untuk balikin cana kesayangan kita. Itu pun dengan catatan penanganannya tepat dan benar samku. Nah jadi untuk treatment masing-masing kiper jangan sampai dipukul rata sama ya samku ya. Soalnya semua juga punya pemikiran dan pemahaman masing-masing. Tapi juga jangan caranya ngawur juga. Semisal cana habis lompat kering supaya cepat sembuh, dikasih apa samku? Dikasih potasium. Nah itu cepet pindah alam itu cananya samku. Nah, jadi untuk obat-obatnya kan sebelumnya sudah saya jelaskan, obatnya itu garam ikan. Maaf, nggak ada garam ikan, itu kan kalau cupang. Mohon maaf samku. Jadi di cara sebelumnya adalah daun ketapang. Nah kenapa daun ketapang? Karena terbukti daun ketapang itu mengandung zat yang bisa membantu menetralisir atau menurunkan pH air di situ samku. Lalu untuk air rendah. Nah air rendah itu basicnya cana itu adalah hidup memang di perairan dangkal, di pinggir-pinggir sungai atau danau. Mereka jarang sekali ke tengah samku, seperti itu. Terus untuk methylene blue atau acriflavin itu agar tidak menambah masalah ya samku ya. Karena ikan yang rentan, ikan yang kondisi drop itu rentan sekali terkena jamur. Jadi jangan sampai udah kondisinya drop terus sirip-siripnya rontok, ketambahan dia kena jamur juga. Wah bisa meninggal ya samku. Jadi bisa pikir sendirilah untuk obat-obatnya itu samku. Tapi di sini misalnya samku mau pakai cara saya juga nggak apa-apa, karena udah terbukti si Boris sembuh. Dan juga ini saya kan juga pernah nge-share nomor WA saya di salah satu video. Ada beberapa subscriber yang WA ngabarin alhamdulillah sembuh gitu dan lain sebagainya ya. Saya pribadi turut senang kalau semisal cara yang saya pakai itu bermanfaat bagi orang lain juga samku. Nah oke, baik samku. Jadi itu tadi ya kondisi dari si Boris yang udah benar-benar sembuh tapi belum benar-benar kembali ke kondisi awalnya. Seperti itu samku. Jadi
ambil positifnya aja di video kali ini, negatifnya dibuang. Jadi saya mengingatkan sekali lagi, masing-masing kiper punya cara masing-masing dalam menangani ikannya, tapi didukung dengan logika yang masuk akal. Jadi untuk pengobatan misalnya, ya gunakan obat-obatan. Nah, fungsi obat-obat masing-masing ini kan berbeda-beda. Nah, itu tinggal kita pakai pemikiran juga, dan juga dari pengalaman juga, itu sangat penting Samku. Jadi banyak orang yang bisa berteori obat ini untuk ini, pakan ini untuk ini, tapi dia belum pernah mengalaminya. Jadi yang terpenting itu prakteknya Samku. Kalau udah dipraktekin, di-share, dan ada hasilnya, nah itu yang bisa buat acuan Samku. Jadi bukannya sombong atau apa, di luar sana juga banyak channel-channel yang lain yang nge-share bener-bener ilmu ya, yang dari pengalaman, dari dia baik itu cara mengobati, cara breeding, atau cara lain-lain. Banyak channel-channel di luar sana yang juga bagus. Jadi pintar-pintar Samku untuk menyerap ilmu itu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Baik, saya rasa udah terlalu panjang kali lebar sama dengan luas saya ngomongnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.